John Bennett harus kehilangan nyawa di rumahnya sendiri akibat dibunuh. Surat dari penculik, si penculik meminta uang tebusan sehampir 2 miliar. Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan aku Devi di channel Dev Ellis. Kali ini kita akan memasuki lapisan misterius dari kasus pembunuhan John Bennett Ramsey. Persiapkan dirimu untuk menyelami petunjuk-petunjuk yang menguak misteri gelap ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap babak penelusuran misteri ini. Mari kita mulai. John Bennett lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia dari orang tua John Ramsey dan Patsy Ramsey. Ayahnya sendiri merupakan pengusaha kaya raya dan ibunya salah satu Miss West Virginia pada tahun 1977. John Bennett memiliki kakak laki-laki lebih tua 3 tahun bernama Burke Ramsey. John Bennett bersekolah di High Peaks Elementary School di Boulder, Colorado. John Bennett meninggal pada tanggal 25 Desember 1996 di Boulder, Colorado dan dimakamkan di St. James Episcopal, Marietta, Georgia. John Bennett dikebumikan di samping makam kakak tirinya yaitu Elizabeth Pass Ramsey, yang meninggal 4 tahun sebelum John Bennett pada usia 22 tahun karena mobil. John Bennett mulai mengikuti ajang kontes kecantikan sejak usia 5 tahun oleh ajakan ibunya, Patsy Ramsey. Kontes kecantikan yang sudah John Bennett ikuti yaitu America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Charlevoix, Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Sunburst, National Teeny Miss Beauty, dan Little Miss Merry Christmas. John Bennett seringkali memenangkan kontes kecantikan, sehingga John Bennett selalu disebut Ratu Kecantikan Cilik pada saat itu. John Bennett kadang menjadi model majalah pakaian anak. Bahkan John Bennett memiliki banyak mahkota ratu dan piala karena seringkali memenangkan ajang kontes tersebut. Hanya setahun menjadi Ratu Kecantikan Cilik, John Bennett harus kehilangan nyawa di rumahnya sendiri akibat 25 Desember 1996 Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Bagaimana John Bennett ini mengalami asfiksia yaitu kondisi kekurangan pasokan oksigen. Traumatis. Pada pagi hari tanggal 26 Desember 1996, ibu dari John Bennett Ramsey, Patsy Ramsey, menemukan surat dari penculik di bawah tangga. Di dalam surat tersebut tertulis, meminta uang tebusan sebesar 118 USD atau kalau dirupiahkan hampir 2 miliar secara tunai jika ingin John Bennett selamat. Patsy panik dan langsung menelepon polisi pada pukul 5.52 pagi. Patsy juga memanggil kerabat dan teman-temannya. What's going on there, ma'am? Hi, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Pat? Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath for me, Please, okay? hurry, hurry, hurry. Patsy? 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 Dua petugas polisi menanggapi panggilan Patsy dan tiba di lokasi dalam waktu 3 menit.
Polisi pun melakukan pencarian sepintas di sekitar rumah tetapi tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa. Salah satu petugas yaitu Rick Friend pergi ke ruang bawah tanah dan melihat pintu yang telah digerendel kayu. Rick melihat sejenak di depan pintu. Rick membuat kesalahan karena langsung pergi tanpa membuka atau mengecek pintu tersebut. Tanpa sepengetahuannya, tubuh John Bennett berada di sisi pintu tersebut. Beberapa saat kemudian, tim forensik tiba di lokasi dan melakukan pengecekan. Tim forensik melihat kamar tidur John Bennett sangat berantakan dan terdapat tetes di depan kasur John Bennett. Kamar tidur John Bennett satu-satunya ruangan di seluruh rumah Ramsey yang ditutup untuk mencegah kontaminasi bukti. 8 jam setelah dilaporkan, John Ramsey dan petugas menemukan mayat John Bennett di ruang bawah tanah dalam keadaan mulut dan leher tertutup selotip, tangan dan kaki di leher menggunakan tali berwarna putih, 2 luka di bagian leher dan kepala. Saat ditemukan, John Bennett menggunakan baju lengan panjang berwarna putih, celana putih panjang, terdapat urin John Bennett, dan John Bennett menggunakan kalung salib dan cincin di salah satu jarinya. Kemungkinan John Bennett sekitar tengah malam pada tanggal 25 atau 26 Desember 1996. Tetapi pada saat itu, John Ramsey membuat kesalahan karena seharusnya John tidak langsung membawa tubuh John Bennett ke atas karena jejak pelaku menjadi susah dilacak. Apalagi banyak orang yang menyentuh korban pada saat kejadian. Akhirnya John Bennett dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. John Bennett pun dimakamkan pada tanggal 31 Desember 1996 di Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Hasil otopsi mengungkapkan jika John Bennett tewas akibat tulang tengkorak, pendarahan otak. Penyebab resmi kematian John Bennett adalah asfiksia, yaitu kehabisan nafas akibat kick. Terdapat luka lebam di bagian kepala, luka di bagian leher, luka lecet di bagian punggung, dan mengejutkannya lagi terdapat infeksi jamur di area vagina John Bennett jauh sebelum John Bennett dibunuh. Hasil otopsi menunjukkan tidak ditemukan air mani di sekitar kemaluan John Bennett. Tidak ada bukti meski ada tanda kekerasan seksual yang sulit dijelaskan. Pelaku pembunuhan John Bennett hingga saat ini masih belum ditemukan. Sehingga teori pembunuhan John Bennett terus bermunculan. Mulai dari orang asing, Sinterklas, kakak John Bennett hingga orang tua John Bennett itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari teori pertama yang itu. Orang asing. Ada yang mengatakan jika John Bennett dibunuh oleh orang asing. Orang asing tersebut sudah menyelinap ke rumah John Bennett pada malam Natal. Ada yang mengatakan jika John Bennett dibunuh karena faktor uang, karena keluarga John Bennett sangat kaya dan John Bennett seringkali menang pada ajang kontes kecantikan. Sehingga orang asing tersebut meminta uang sebesar $118.000 Amerika. Kasus pada orang asing tersebut tidak jelas. Sinterklas. Keluarga John Bennett memiliki tradisi menyewa Sinterklas setiap pada hari Natal. Sebelumnya saat sedang merayakan Natal, 2 hari sebelum John, Sinterklas tersebut memberikan kartu, tradisi keluarga John Bennett, kepada anak-anak, kerabat, termasuk John Bennett. Isi kartu yang didapatkan John Bennett tertulis, "Kamu akan mendapat hadiah istimewa setelah ini." Disitulah orang curiga. Ada yang mengatakan, pada saat John Bennett tertidur, Sinterklas menyelinap dan membawa John Bennett ke ruang bawah tanah. Setelah itu John Bennett dilakukan secara seksual dan bunuh. Yang berarti Sinterklas tersebut memiliki gangguan kejiwaan yaitu pedofilia, dan menyukai John Bennett secara seksual. Kakak John Bennett. Ada yang mengatakan, pada suatu malam di dapur, kakaknya, Burke Ramsey marah karena John Bennett telah mengambil satu buah nanas dari mangkuknya. Tak tahan dengan emosinya, Burke kemudian mengambil sebuah senter, ukuran sedang, lalu meras ke kepala John Bennett hingga tak sengaja meninggal.
Teori tersebut sangat meyakini karena terdapat semangkuk nanas susu kemungkinan milik Burke karena terdapat sidik jari Burke di mangkuk dan sendok tersebut dan senter tersimpan di meja dapur. Pada saat dilakukan otopsi jenazah John Bennett, ditemukan nanas yang masih belum dicerna di perut John Bennett. Kemungkinan nanas tersebut dimakan John Bennett hanya sekitar 1 jam sebelum John Bennett. Ada yang mengatakan juga, orang tua John Bennett tidak rela Burke ditahan polisi karena anak sulungnya sudah menghilangkan adiknya. Kemudian John dan Patsy membuat skenario yaitu menulis surat yang menyatakan jika John Bennett diculik. Pada saat wawancara polisi tertutup kepada Burke, tampak gaya bicara dan dialog percakapan Burke berbeda dengan anak seumurannya. Banyak yang berspekulasi jika orang tua John Bennett sudah melatih dan memberikan dialog kepada Burke saat nantinya ditanya polisi. Bahkan 2 lubang yang terdapat pada leher John Bennett sama persis dari salah satu mainan Burke. Orang tua John Bennett. Ada yang mengatakan jika John Ramsey atau Patsy Ramsey yang telah membunuh John Bennett. Pada malamnya John Ramsey sedang marah, atau mendorong John Bennett terlalu keras sehingga tidak sengaja John Bennett bunuh. Sama seperti John Ramsey, Patsy memarahi John Bennett karena John Bennett kerap kali mengompol, karena tak tahan dengan emosinya. Mendorong keras John Bennett sehingga tidak sengaja. Ada yang mengatakan jika Patsy adalah ibu yang tegas dan disiplin kepada John Bennett. Hasil tes dari polisi menunjukkan, tulisan tangan surat dengan tulisan tangan John dan Patsy memiliki kesamaan. Lebih dari 2 dekade, pelaku pembunuhan John Bennett masih belum ditemukan. Kasus pembunuhan John Bennett Ramsey menjadi salah satu kasus pembunuhan paling misterius di dunia. Pada tanggal 24 Juni 2006, ibunda John Bennett, Patsy, meninggal akibat kanker ovarium yang telah didiagnosa sejak tahun 1993. Pada tahun 2010, kasus pembunuhan John Bennett sempat ditutup karena pelaku belum ditemukan. Pada tahun 2016, 20 tahun setelah kematian John Bennett, pembunuhan John Bennett dibuka kembali karena penemuan DNA baru pada pakaian John Bennett. Bahkan pada tahun 2017, Netflix merilis film dokumenter berjudul Casting John Bennett untuk mengajak para penonton mencari tahu siapa pembunuh John Bennett Ramsey. Meskipun ada beberapa teori tentang siapa yang bisa menjadi pelaku atau apa yang sebenarnya terjadi, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal dan belum terpecahkan di Amerika Serikat. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan kebenaran seputar pembunuhan John Bennett Ramsey masih menjadi subjek spekulasi dan diskusi. Akhir cerita, John Bennett masih menyisakan misteri besar. Apakah menurutmu ada teori yang lebih mungkin? Bagikan pendapat dan spekulasi kamu di komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tetap update dengan perkembangan misteri ini. Kita mungkin bisa bersama-sama menemukan jawaban di balik pembunuhan misterius ini. Sampai jumpa di misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.